wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik kan? Berjumpa kembali di Fisika Itu Menyenangkan. Kali ini kita akan belajar tentang momen gaya, materi fisika kelas 11 semester 1. Momen gaya atau yang sering disebut dengan torsi merupakan kecenderungan gaya untuk memutar sebuah benda. Momen gaya ini disimbolkan sebagai tau. Nah, misal kita punya batang yang mau diputar dengan gaya sebesar F dengan lengan gayanya L, maka didapatkan persamaan tau sama dengan L dikali F, di mana tau merupakan momen gaya, satuannya Newton meter, F merupakan gaya satuannya Newton, dan L merupakan lengan gaya satuan M. Nah, kalau misalkan batang tersebut diputar dengan gaya yang memiliki sudut tertentu, maka persamaannya menjadi tau sama dengan L dikali F sin theta. Mengapa sin? Karena harus diuraikan terhadap sumbu Z, di mana theta sama dengan sudut antara lengan gaya dan gaya. Nah, harus diingat, penting ini, misalkan batang tersebut diputar searah jarum jam, maka nilai momen gayanya akan menjadi positif. Dan apabila batang diputar berlawanan arah dengan jarum jam, maka momen gayanya akan bernilai negatif. Paham? Cakep. Nah, terus bagaimana ya kalau kita ingin mencari F dan L? Tenang, kita masih punya segitiga ajaib. Misalkan kita mau mencari L dan F. Kalau kita mau mencari L, berarti L-nya kita tutup. Didapatkan bersamaan L sama dengan tau per F. Nah, dan apabila kita mau mencari F, maka F-nya kita tutup, jeng-jeng. Didapatkan persamaan F sama dengan tau per L. Paham? Cakep. Contoh soal yang pertama. Sebuah batang AB memiliki panjang 10 meter dengan poros di titik B diberikan gaya 20 Newton yang membentuk sudut siku-siku terhadap batang. Tentukan besar torsi yang dialami oleh batang AB. Nah, ada batang yang memiliki panjang 10 meter dan gaya 20 Newton. Berarti diketahui L sama dengan 10 meter dan F sama dengan 20 Newton. Ditanyakan momen gayanya, torsinya, maka menggunakan persamaan tau sama dengan L dikali F, di mana L-nya 10 dan F-nya 20. Berarti 10 kali 20 menghasilkan 200 Newton meter. Cakep. Nah, contoh soal yang kedua, sebuah batang seperti gambar yang diabaikan masanya dipengaruhi oleh 3 buah gaya, FA sama dengan FC 10 Newton dan FB sama dengan 20 Newton. Jika jarak AB sama dengan BC sama dengan 20 cm, tentukan besarnya momen gaya terhadap titik A sebagai porosnya. Maka diketahui FA sama dengan 10 Newton, FB sama dengan 20 Newton, FC sama dengan 10 Newton. Karena A merupakan porosnya, maka LA sama dengan 0 cm. Dan LAB sama dengan 20 cm atau 0,2 meter, dan LAC sama dengan 40 cm, yaitu 0,2 ditambah 0,2 menghasilkan 0,4 meter. Terus yang ditanyakan adalah momen gaya terhadap titik B, berarti tau totalnya. Nah, cara mengerjakannya kita harus mencari tau satu persatu. Ada tau A, tau B, sama tau C. Tau A merupakan perkalian L dikali F. L-nya tadi 0 dikali dengan 10 menghasilkan 0. Maka momen gaya di tau A sama dengan 0 karena A sebagai porosnya. Yang selanjutnya tau B merupakan perkalian LAB dikali F, di mana LAB-nya 20 cm
cm atau 0,2 dikali dengan gayanya 20 menghasilkan 4 Nm. Bertanda positif karena searah putaran jarum jam. Yang ketiga, tau C. L kali F menggunakan sin theta karena terbentuk sudut sebesar 30 derajat. Nah, makanya tau C sama dengan 0,4 dikali 10 sin 30 derajat. Masih ingat nilai sin 30 derajat? Kita menggunakan tabel sudut istimewa. Ada theta mulai dari 0 sampai 90. Nah, sin tetanya berarti dimulai dari 0 derajat setengah akar 0 sampai 90 derajat menghasilkan sin theta setengah akar 4. Bisa dilihat sin theta 30 setengah akar 1 sama dengan setengah, berarti 0,4 dikali 10 dikali setengah, hasilnya 2 Nm. Nah, nilainya juga positif karena searah putaran jarum jam. Tau totalnya merupakan penjumlahan dari tau A ditambah tau B ditambah tau C sama dengan 0 ditambah 4 ditambah 2, hasilnya 6 Nm. Cukup sekian pelajaran kita kali ini di Fisika Itu Menyenangkan. Semoga kalian paham dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.